Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang mengenai pengenalan mahram dan juga aurat. Mahram definisinya adalah wanita yang haram dinikah karena ada hubungan nasab, tunggal suson atau semenda atau pernikahan. Dasarnya terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang artinya sebagai berikut: bahwasanya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantumu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun perincian mahram tersebut adalah: pertama, mahram yang untuk selamanya, satu, ibu, nenek dan seterusnya; dua, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya; tiga, saudara sekandung atau seayah atau seibu; empat, saudara ayah atau bibi sekandung atau seayah atau seibu; lima, saudara ibu atau bibi sekandung atau seayah atau seibu; enam, keponakan perempuan atau anak perempuan dari saudara atau saudari; tujuh, perempuan yang menyusui dan anak perempuannya; delapan, mertua, ibunya dan neneknya; sembilan, anak tiri perempuan jika sudah bersetubuh dengan ibunya atau anak perempuan istri dengan suami lain; ibu tiri atau istri ayah, nenek tiri. Sedangkan yang nomor dua, yang mahram untuk sementara, yaitu menantu atau istri anak atau cucu, saudari istri atau bibi istri bila belum dicerai. Sedangkan mengenai batas-batas aurat, definisi dari aurat itu sendiri adalah bagian badan yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain jenis yang bukan mahram. Dasarnya terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang artinya: katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Juga terdapat di dalam surat An-Nur ayat ke-31 yang berbunyi: katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau kepada ayah mereka atau ayah suami mereka
atau putra-putra mereka dan atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang auratnya wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Sedangkan batasan aurat itu adalah bagi laki-laki di antara pusar dan lutut waktu sholat ataupun di luar sholat, terhadap mahram maupun bukan mahram. Sedangkan aurat bagi wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama dikala sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Yang nomor dua, di luar sholat, seluruh tubuh terhadap laki-laki bukan mahram, sedangkan terhadap mahramnya di antara pusar dan lutut. Anak-anak, aurat itu wajib ditutup. Haram diperlihatkan terhadap bukan mahram dan dilihat oleh bukan mahram secara umum. Pada dasarnya, laki-laki yang sudah balik haram melihat auratnya wanita yang bukan mahram, kecuali ada hajat atau hal-hal yang diperbolehkan secara syara atau secara syariat, maka hukumnya boleh atau jawaz jika tidak menimbulkan syahwat atau gairah seks atau mengandung fitnah. Hal tersebut antara lain, misalnya pertama, keperluan untuk mengobati dengan ketentuan terbatas pada bagian badan yang diperlukan, disaksikan mahram si wanita dan tidak terdapat wanita lain yang bisa mengobati. Nomor dua, untuk keperluan melamar yang hanya terbatas pada wajah dan tapak tangan. Nomor tiga, keperluan untuk persaksian, yakni terbatas pada bagian yang diperlukan. Nomor empat, keperluan untuk transaksi atau jual beli terbatas pada wajah. Kemudian ada beberapa pendapat dari ulama yang memperbolehkan untuk keperluan belajar mengajar ilmu yang wajib dipelajari, dan itu terbatas pada wajah. Suami istri masing-masing boleh melihat bagian badan mana saja, kecuali kemaluan yang hukumnya makruh. Aurat antara yang sejenis atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bagian badan di antara pusar dan lutut, lebih utama di antara dada dan bawah lutut. Anak-anakku sekalian, campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam suatu perkumpulan merupakan perbuatan yang diharamkan dan yang paling jelek dan paling ditekan larangannya, karena hal ini akan mengundang mafsadat atau fitnah yang keji. Jika memang terjadi mafsadat dan fitnah, termasuk dosa besar. Jika tidak, termasuk dosa kecil. Berjabat tangan dengan lain jenis dan bukan mahram tanpa memakai kaos tangan hukumnya juga haram. Jika memakai kaos tangan hukumnya boleh, dengan syarat tidak mengundang syahwat atau fitnah. Anak-anak, itulah sebatas pengertian tentang mahram dan aurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita sehingga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya, mendapat maunah, mendapat pertolongannya, sehingga kita bisa terlindung dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa
dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang soleh, solihat dan diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.